Aku pasang ke sini. Sini disambungin. Hari ini aku mau bikin video tentang cardness yang pakai aerasi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin ada yang nanya tentang si cardness ini, gimana sih ini bisa berputar dengan kencangnya. Yang pertama, aku pakai cardnessnya ini ukuran 1 kilo aja, seember ini. Buat aeratornya, pertama aku pakai aerator yang batu aerator yang ini. Aku pakai 2 sengaja, biar apa? Biar muternya kencang ya. Satu lagi aku pakai uniring. Aku ambil dulu. Ini uniringnya. Ini di bawahnya pakai batu bata, karena apa? Biar tenggelam ya. Kalau nggak pakai batu bata nanti dia ngambang. Nah seperti ini, kenceng banget kan muternya. Nah semakin kencang semakin bagus. Terus ada yang nanya lagi, itu gimana pembuangannya buat ke si filter ini. Ini pertama konsepnya, jadi si air kolam ini harus lebih tinggi dari si filter. Karena apa? Karena biar gravitasinya itu jalan. Aku pakai bottom drains. Di dalam sana susah, nge-shootnya susah. Jadi di tengah-tengah itu central drain, di tengah-tengah. Jadi bentuknya kayak agak cekungan di tengah-tengahnya, biar si kotorannya itu pada ke tengah-tengah itu. Jadi pembuangan di tengah itu, si kotorannya jadi mengendap di bawah situ kan. Lalu karena ini gravitasi, si airnya ini akan jatuh ke lebih yang rendah. Gimana sih? Jatuh ke tempat yang lebih rendah, maksud aku gitu, maaf. Jadi itu nih di bawah sini. Nah, aku pasang ke sini. Sini disambungin ke di sini, yang di bawah, nanti dia ke atas. Ini kan bentuknya selangnya begini tuh, apa ya, L begitu tapi ke atas. Jadi si airnya ini malah ke atas kan, ke atas lagi. Terus ditaruh ini lagi, pipa lagi pinggir-pinggirnya, biar si kotorannya itu mengendap lagi ke bawah. Oke. Ini bentuk selangnya sengaja dimiringin tutupnya, jadi si air yang ini tuh nggak luber banget juga udah masuk ke sini. Kalau ini dipasang ke atas, nanti airnya tunggu tinggi dulu baru dia ke sini. Sedangkan kalau dipasang miring gini belum terlalu luber, jadi udah masuk ke sini. Nah di bawah sini dia turun ke bawah. Nah ke filter mekanis ini, bentuknya ini kayak L gitu ya, kayak L di bawahnya. Jadi biar airnya muter. Dan ini juga miringnya sebaliknya, karena dia nanti muter masuk ke sini. Nah oke. Terus ini juga sama ke bawah sini. Nah seperti ini. Bedanya ini pipanya kan aku pakai yang bolong-bolong kayak buat lubang drain, biar si cardnessnya ini nggak ikut masuk ke sini. Oke. Nah jadi kan ini lubangnya itu lebih kecil dari si cardness, jadi si cardnessnya ini nggak bakal masuk. Oke. Aerasinya batu aerasi sama uniring. Aku pakai 2 biar kencang muternya. Nah kencang banget kan. Terus dia ke bawah lagi, ke pH buffer
dari bawah ke atas lagi, ininya di apa ya, di atas, enggak di pinggir. Kan kalau ini ke pinggir, kalau ini enggak. Ini air udah bersih, tinggal ditaikin lagi ke sini. Oke. Nah, seperti itulah kira-kira. Kenapa ini enggak di sini aja? Ya karena nanti luber dulu baru dia masuk. Iya kan? Karena ini airnya udah bagus, pH-nya juga udah stabil, jadi dibikinnya enggak terlalu atas. Nah, oke, kita tutup. Ini yang biar yang terakhir, pompa. Ini aku taruh sinar UV. Biar apa? Biar bakteri yang jahatnya mati. Ini tinggal bakteri yang baik-baiknya aja. Ini dibikin kesini lagi biar menciptakan gelembung-gelembung. Jadi gelembungnya itu kan menciptakan oksigen. Ini oksigennya udah banyak, air udah bagus, pH-nya udah bagus, oksigennya udah banyak, jadi sehat buat ikan. Kita tutup. Oke, kalau untuk pertanyaan Kak, kalau mati lampu ini luber nggak ya? Aku harus bilang jujur, ini luber. Karena apa? Karena gravitasinya ini air dari atas turun ke bawah, sedangkan filter aku ini semuanya ada di bawah air, jadi pasti luber. Waktu itu aku pernah mati lampu sekitar 2 jam atau 3 jam, itu tengah malam, dan aku nggak cek kolam ya karena malam. Jadi aku cek paginya kan udah nyala lampu tuh ya, tapi kan nggak tahu jam berapa ya. Jadi aku cek, itu yang tekor ya. Tapi karena udah nyala lampu, si pompa ini yang terakhir kan dia udah nyedot lagi airnya ya kalau nyala lampu ya. Tapi si pompa ini kalau misalnya airnya habis, dia nggak nyedot. Kalau ada dia nyedot lagi, jadi otomatis gitu. Jadi si airnya kalau misalnya nggak ada airnya dia nggak nyedot, nanti kalau ada airnya lagi dia nyedot lagi. Oke. Jadi aku tinggal cek ininya aja di ember yang terakhir. Kalau ya di ember yang terakhirnya ini biasanya kalau mati lampu atau mati listrik, jadi aku tinggal cek ininya aja. Biasanya ini ketahuan dari ininya airnya pasti berkurang sih, tapi nggak sampai yang gimana berkurang ya, paling segini slow ini, nggak sampai yang habis banget, enggak ya, karena dia juga pompanya otomatis. Kalau nggak ada air, dia maksudnya kalau nggak ada air yang cukup buat dia nyedot ke atas, dia nggak nyedot. Oke, gitu. Jadi tinggal aku isi lagi airnya, tapi aku isi air barunya itu ke kolam ya, seperti biasa. Aku kalau isi air baru itu biasanya aku ke kolam. Karena apa? Jadi aku mau yang di bawahnya itu kesini lagi ke filter. Jadi bukan air baru aku ke filterin, bukan, tapi aku ke kolamin supaya yang di bawah ini ke sini lagi. Terus dia nyaring lagi ke atas, ke situ lagi. Jadi semua airnya bersih. Alhamdulillah, seperti itulah kira-kira. Terima kasih yang udah nanya, aku sangat terima saran dan juga kritik dan juga pertanyaan. Terima kasih, kita belajar bareng-bareng. Terima kasih.